Oke semuanya ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Balik lagi di YouTube saya di JNUID di hari Jumat hari ini tanggal 15 Desember 2023 ya. Saya akan bahas saham ya akan beberapa saham yang mau saya bahas. Yang pastinya indeks kita akan saya bahas terlebih dahulu seperti apa ya. Oke, kita langsung saja nggak usah bertele-tele, kita langsung bahas indeks kita. Sesuai analisa masih oke, trennya masih masih naik, kemarin sempat turun dan saya bilang masih oke, hari ini naik lagi ya. Ya, mungkin dia bisa kepentok turun dulu di 7220-nya lah, itu termasuk resist saya. Belum tentu bisa nyentuh ke sana ya. Kemungkinan bisa kepentok dulu dan turun ke 7150, 7120 ya. Tapi masih oke lah ya. Turun naik biasa lah untuk ini kita. Try masih oke. Oke, kita main-main dulu ke Telegram. Seperti apa hari ini rekom-rekomnya. Ya, hari ini saya tidak memberikan menu buy close ya di grup umum. Dan ini saham investasi ya, saham Windra sih sebenarnya. Tanggal 23 Oktober kita suruh ambil. BBRI ya dapat lah ya, di bawah 5.000 juga dapat. Ya baik kedua nggak dapat karena memang ini murah meriah, belum tentu ke sana. Kalau udah murah meriah itu belum tentu dia akan ke sana. Kecuali ada terjadi market crash ya. Kalau market biasa mah biasanya di buy satu ya. TP1 sudah menyentuh, sudah cuan di atas 10%. Ya sudah pasti 12% lah. Ya sudah cuan. Saham bagus ya. Kita beli, kita hold ya. Makanya Anda harus ngerti fundamental. Ya, saham bagus banyak, tapi jangan beli di pucuk. Anda harus beli di bawah. Ya, sebagus apapun saham, kalau Anda beli di pucuk, Anda tetap rugi di saham. Anda nyangkut, ya nggak bisa cuan. Kalau Anda nggak ngerti analisanya, teman-teman. Dan jangan dengar orang bilang saham A bagus, saham B bagus, saham C bagus. Anda nggak ngerti tapi, ya itu bahaya. Pasti Anda deg-degan. Tapi kalau Anda tahu analisanya, dia turun pun Anda seneng. Anda bisa share di bawah. Jadi gap cuannya lebih besar jadinya, ya. Kalau Anda tahu analisa, tapi kalau Anda nggak tahu analisa, turun dikit pasti ada panik, ya. Sudah cuan BBRI-nya. Ya, ini kelasnya teman-teman. Ini kelasnya ya cocok untuk pemula lah yang nggak ngerti apapun, akan diajarkan sampai mahir trading saham. Ya, sudah capek beli saham rugi ya di kelas fundamental Anda akan diajarkan untuk tidak cut loss. Bukan berarti kita anti cut loss ya, kita belajar analisa fundamental supaya Anda tidak jual rugi terus teman-teman. Ya, kenapa Anda bisa jual rugi? Karena Anda beli saham di pucuk. Ya, sebagus apapun sahamnya kalau Anda beli di pucuk ya rugi. Ya, tapi sejelek apapun sahamnya, tapi kalau Anda beli di bawah, Anda untung. Simple aja sebenarnya. Nah, Anda harus kuasai analisanya. Ya, bukan di gambling. Ya, Anda ngerti indikatornya apa aja. Ya, saya sudah buatkan simple, saya sudah rumuskan seperti apa, sudah saya pakai dari tahun-tahun kemarin sudah saya pakai dan cuan ya. Oke, kalau mau ngerti analisanya silakan daftar kelasnya tidak sampai 3 minggu lagi lah ya, mungkin akan saya tutup. Oke, ya. Menu semi swing GJCO, plannya coba teman-teman baca saja plannya ya, nggak usah di GJCO by 154 ya. Potensi naik sampai 163, 180. Anda beli 154, jual 16, nggak usah 163 lah, 160 Anda jual. Itu cuan berapa persen teman-teman? Hitung saja ya. Hitung saja cuannya berapa persen ya untuk GJCO-nya. Jadi teman-teman, nah ini kan kalau dikasih di bawah lebih oke kan sempat dibawa turun tuh. Tapi kalau teman-teman sudah jual yang terserah. Karena sudah kemarin kita beli di tanggal 13, tanggal 14 ya sudah naik sih 4% lebih. Mungkin teman-teman ada jualan silakan ya. Ya kalau Anda beli 154, Anda jual 160, ya lumayan juga 4%. Tapi kalau Anda jual di 163 ya dapat 6% lebih lah. Ya hari ini kan capek tuh 163. Oke, itu menu semi swingnya tanggal 13. Lalu tanggal 14 saya berikan lagi PTPP kemarin. Ya, belinya sebelum jam 3. Buy 500, 540. Tadi pagi saja belum naik, sempat dibawa turun tuh sampai 520. Ya, akhirnya capai TP1-nya 560. Anda beli di 540, jual di 560 saja, Anda sudah cuan lebih dari 3,5%. Ya, Anda beli di paling atas, jual di TP1 paling dekat, Anda sudah cuan bersih 3,5%. Ya, apalagi Anda beli di bawah. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, jadi target semi swing itu, kalau teman-teman tanya, bedanya rekom ODT sama semi swing apa? Semi swing itu targetnya lebih biasa lebih tinggi, ya.
Jadi bukan cuma 2%, biasanya biasa di atas 3% minimal biasa saya kasih seperti itu. Dan dia lebih gerakannya lebih tenang. Jadi teman-teman yang baru terjun di saham, baru masuk di saham, itu lebih santai di semi swing. Kalau di scalping itu kita biasanya ada yang tenang juga, tapi ada yang cepet juga ya. Namanya juga scalping ODT ya teman-teman. Oke. Lalu ini kayu. Hari ini ya di ODT nih. Ya, menu ODT nih, ODT scalping di pagi ini tanggal 15 Oktober 15 Desember. Kayu 605 satu harga saja dapat lah, pasti dapat ya karena sempat dibawa ke 600 tapi ya overnya di 605. Suruh belinya di 605 ya dapat lah. Support uptrend 530 540 ya. Resist resist jika kuat 600 kemungkinan bisa naik ke 630 680. Hari ini naik sampai 645. Anda beli 605, jual 630, cuan 5%. Ya, cuan 5%. Kalau Anda jual 640, Anda cuan 6% lebih, 6% lebih lah. Ya, 6% 7% lah mungkin dapat lah ya. Intinya rata-rata teman-teman cuan 5% lebih untuk kayunya. Hari ini, beli tadi, ya, beli tadi pagi dan langsung cuan 5% ya untuk kayunya tadi. Lalu PGAO, di ODT juga nih. Ya, nah ini kan saya berikan yang santai juga nih. PGAO buy 1090. Kalau dikasih murah bisa tambah muatan. Artinya apa? Nggak usah cut loss, beli saja kalau dikasih murah. Ya 1090 dapat lah. Mungkin teman-teman ada yang ngebet ya, ambil di atas 1100 lah maksimal. Mungkin ya. Ya 1100 mungkin. Tapi 1090 harusnya dapat. Ya, targetnya jelas ya. Target tak terbendung. Ya, artinya apa? Bisa naik tinggi. Kalau GC. Jadi kalau GC-nya kapan? Kalau GC-nya kalau break 1250 GC bakalan digas naik. Jadi kalau teman-teman beli di 1090 jual saja di resist 1250 itu sudah cuan sekitaran 14%. Ya, kalau Anda jual di res 1200 sampai 1250 itu 12% sampai 14%. Tapi kalau dia break 1250 ya Anda tahan dulu setengah. Hari ini kan cuan. Cuan berapa? Coba lihat naiknya 1325. Anda cuan kisaran ya 20%, 25% lah. Ya dalam 2 hari. Ya, makanya Anda harus ngerti analisa teman-teman. Ada saham-saham yang memang bisa buat Anda cuan Tiger dalam hitungan hari. Tapi kalau Anda tahu analisanya, tapi kalau Anda nggak ngerti analisa, Anda cuma ambil 1%, 2%. Padahal range cuannya bisa gede loh. Ada juga saham yang mungkin memang nggak kuat. Nah ya kita jual, nggak usah di hold, ya. Itu penting analisa teman-teman. Makanya saya bilang teman-teman nggak mau belajar sama saya, belajar tempat lain. Jangan buta analisa. Ya kalau Anda memang mau serius di saham, Anda harus ngerti. Ya, harus ngerti itu pentingnya. Jangan Anda cuma ikut-ikutan. Itu susah teman-teman. Susah. Anda harus ngerti sendiri. Anda ikut rekomendasi orang boleh, tapi Anda paling tidak sudah ngerti analisanya lah ya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang buka kelas, ikutin saja. Nggak harus di kelas saya teman-teman. Nggak harus sama saya. Yang penting teman-teman bisa analisa saja. Oke, kita bahas beberapa saham ya teman-teman. Pertama kita lihat Goto. Goto kita ada ambil ya. Belum jalan. Fair saja belum jalan, tapi oke lah. Oke lah ya. Closing 993. Is oke, mantap lah. Masih oke lah. Masih sideways di persimpangan kok. Ya. 90 kalau masih kuat masih aman. Resisten ada di 96 sampai 102. Masih oke lah. Masih sideways di persimpangan. Dibilang bagus-bagus benar tidak, tapi dibilang jelek belum ya. Jadi kita masih hold fotonya masih dalam plan. Ira, Ira oke nih, mantep nih. Ya, pelan-pelan pelan tapi naik nih. Ya, menarik cuma ya jangan nanti saya bilang seperti ini teman-teman beli tanpa analisa ya. Anda mau beli tapi harus dianalisa ya. Kalau menurut saya masih oke selama dia bertahan 520 530 resisten kuat di sekat ini 570 sampai 600. Kalau bisa break 600 bisa naik lumayan nih iranya ya. Karena masih dalam tren yang uptrend. Masih oke. Kita lihat PGO ya yang kemarin ya teman-teman. Ini saya ukur deh. 1090. Nah di hari ini tanggal 1090. Nah di saat ini ya kemarin ya. Nih 1090 kita ukur ya. 1090, 1092 deh. Lumayan teman-teman. Naiknya berapa nih? Naiknya
Ya 20%-an lah. Ya 20%-an lah ya. Karena saya ukur agak tinggi tadi. Ya 20% bersih dapat lah. Ya kalau teman-teman bisa tahu analisa. Tapi kalau nggak ngerti analisa mungkin 1% 2% ada jual semua. Padahal saya udah bilang targetnya tuh nggak terbendung artinya bisa naik agak lumayan tinggi. Walaupun saya tidak mengklaim bahwa analisa saya 100% benar ya. Ada kala bisa bisa turun juga bisa. Masih oke lah ya. 1250 itu support uptrend untuk PJO 1250 1270 itu support uptrend. Resisten ada di 1330 1380 itu resisten kuat untuk PJO. Lanjut kita coba lihat MNCN ya. Kita lihat gerakannya. Sudah mulai 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 naik sih ya, tapi belum uptrend aja. 380 harus kuat tidak boleh jebol. Resisten ada di 400. Ya minimal kalau dia mau kembali uptrend dia harus beri 400 dan bertahan. Itu oke. Ya untuk MNCN. Kalau nggak bisa cenderung bisa turun lagi, tapi kalau bisa break oke. Kalau bisa break 400-nya ya. Lanjut ke BBRI kita coba lihat BBRI apa ya ini menu invest kita ya. Bukan invest sih, Windrest sih ya kemarin. Kalau invest kita kerja 50 sampai 100%. Kalau Windrest itu ya sahamnya sudah agak tinggi, tapi masih ada peluang untuk cuan. Nah, itu kita bisa di swing-swing. Tapi kalau Anda invest, nah itu nanti di kelas diajarkan tuh. Ya, Anda mau swing, Anda mau scalp, mau mau pergerakan scalping ataupun mau investasi, itu ada pergerakan saham-sahamnya. Jadi kalau kita invest itu kita ngejarnya minimal biasanya 50 sampai 100% ya untuk dapatkan pasif income-nya. Ya nanti akan diajarkan dibongkar di kelas fundamental. Mau ikut silakan, nggak ikut nggak masalah ya. Kalau untuk BBR ini bukan invest kita karena BBR itu kemarin terdiskon tapi nggak terlalu gede ya kita kejar cari cuan yang untuk di swing lah ya kita dapat lumayan tuh ya di bawah 5.000 coba teman-teman ukur ya dapat 12% minimal itu saya ukur di 5.000 ya dapat 12% lumayan. Masih uptrend sih ya. 5.500 lah masih kuat. Oke. Resisten memang ada di 5.600, 5.650. 5.700 lah maksimal. Ya, untuk saat ini resistennya. Lanjut kita lihat WIM, WIIE, WIIM. Masih belum oke lah ya. Pergerakannya belum positif ya. Masih cenderung downtrend. 2.900, 2.950 itu support, tidak boleh jebol. Resisten ada di 3.050, 3.150 lah. Belum terlalu oke untuk WIM, cenderung downtrend ya untuk WIM saat ini. Lanjut juga DIO. Tampak Lokeng Hong juga belum masih sideways saja ya, masih sideways saja. Tidak terlalu oke sih kalau sekarang ya. Supportnya 187, 185 tidak boleh jebol. Resisten ada di 193, 200 lah. Kalau dia mau kembali uptrend dia harus naik di atas 200 ya untuk build DLD-nya. Terakhir kita coba lihat Wika yang kemarin ngegas hari ini kepentok ya. Kemarin ngegas hari kepentok ya wajar. Karena masih downtrend sih ya. Mungkin buat best selama tidak jebol 220-nya. Ya, kalau jebol 220-nya turun lagi tuh. Tapi kalau masih di atas, apalagi masih di atas 230, posisinya sih belum uptrend ya, masih downtrend ini. Masih jauh di bawah ini. Belum masih jauh dikatakan uptrend untuk IK-nya. Cuma teknikal rebound saja. Dari sisi saat ini 260, 280 itu cukup kuat ya untuk IK-nya. Tidak terlalu oke untuk saat ini cuma teknikal rebound saat dia naik ya. Karena tidak uptrend. Kalau tidak uptrend itu biasa naiknya tidak terlalu maksimal ya. Bisa saja dia naik lagi, bisa saja. Ya, tinggal teman-teman kawal saja di support-supportnya ya. Kalau saat ini sih Wika-nya support kuat tidak boleh jebol 220-nya. Tapi kalau di atas 230 itu lebih aman lah ya untuk Wika-nya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini teman-teman. Happy weekend. Terima kasih. Semoga kita selalu diberkati apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Jaga kesehatannya, jangan lupa bersyukur. Terima kasih, salam cuan.